Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan bahas lagi materi dan contoh soal P3K berdasarkan kisi-kisi untuk semua formasi. Jadi silakan disimak, jangan lupa di like, di share, dan juga di komen. Materi yang pertama adalah pengambilan keputusan. Sebagai seorang ASN P3K, tentu saja kita harus mengikuti langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan dan analisa data. Yang ketiga, pengembangan alternatif-alternatif. Yang keempat, mengevaluasi alternatif-alternatifnya, lalu memilih alternatif terbaik, dan selanjutnya adalah mengimplementasikan keputusan. Oke, selanjutnya mari kita lihat contoh soalnya. Soal nomor 1, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban, maka sikap saya adalah titik-titik. A bekerja sendiri, yang penting tugas selesai, itu poinnya 3 ya. B mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja, poinnya 2. C melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi, itu poinnya 1. D membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D dengan poinnya 4. Nomor 2, dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada tim, apa langkah terbaik yang dapat dilakukan manajer untuk memastikan keputusan tersebut agar dapat diterima dengan baik? Apakah A membuat keputusan sendiri dan memberitahu tim setelahnya untuk menghemat waktu? Nah, itu poinnya 3. B melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan masukan dan juga meningkatkan komitmen mereka. Nah, ini yang tepat ya. Jawabannya adalah yang B. C mengambil keputusan secara tertutup dan tidak membahasnya lebih lanjut dengan tim. Nah, ini poinnya 2. D mengalihkan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada tim tanpa panduan yang jelas. Nah, tentu saja itu poinnya 1. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya materi yang kedua adalah mengelola perubahan. Nah, jadi indikator perilakunya adalah yang pertama, membantu orang lain dalam melakukan perubahan. Yang kedua, menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika memang diperlukan. Dan yang ketiga adalah mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat, lalu memberikan solusi yang efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan. Nah, kira-kira contohnya seperti apa? Silahkan disimak. Soal nomor 1, seorang manajer mendapati bahwa salah satu anggota timnya kurang percaya diri dalam presentasi proyek. Sebagai seorang pimpinan yang baik, apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer tersebut? A. Mengkritik anggota tim di depan semua orang agar menjadi pelajaran untuk semua. Nah, ini poinnya 1. B. Mengabaikan masalah tersebut dan memberikan tanggung jawab presentasi kepada orang lain. Nah, ini poinnya 2. C. Memberitahu anggota tim tersebut bahwa ia harus segera meningkatkan kemampuan presentasinya. Nah, ini poinnya 3. D. Memberikan pelatihan atau kesempatan untuk latihan lebih sering agar ia lebih percaya diri. Jadi jawaban yang paling tepat dengan poin 4 adalah yang D. Soal berikutnya, seorang manajer melihat bahwa kinerja timnya dapat ditingkatkan jika ada pelatihan tambahan. Apa tindakan yang paling tepat bagi manajer tersebut? A. Menyuruh tim mencari pelatihan sendiri tanpa bimbingan lebih lanjut. Nah, ini poinnya 3. B. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan bekerja sama dengan HR ataupun HRD ya untuk menyediakan pelatihan yang sesuai bagi tim. Nah, ini poinnya 4. C. Memberikan tugas tambahan tanpa pelatihan dan mengharapkan tim belajar sendiri. Ini poinnya 2. D. Mengabaikan potensi pengembangan karena biaya pelatihan. Nah, ini poinnya 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, lalu juga bekerja sama dengan pihak lain untuk menyediakan pelatihan ya bagi tim tersebut. Seperti itu. Materi selanjutnya adalah tentang pelayanan publik. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik ada sebagai berikut. Yang pertama, akuntabel, ada responsif, lalu tidak diskriminatif ataupun memiliki keadilan. Selanjutnya, efektif dan efisien, lalu transparansi, tuntas, akurasi, dan juga accessible. Nah ya, jadi ini prinsip-prinsip
sebagai pelayanan publik yang baik. Oke, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal nomor 1, Anda adalah seorang anggota unit biasa. Saat ini unit Anda dihadapkan pada situasi rumit yang berkaitan dengan melayani publik, membutuhkan pengambilan keputusan saat ini juga dari pimpinan unit. Padahal pimpinan unit baru tiba di kantor 4 jam lagi. Sikap Anda adalah A. Tetap menunggu pimpinan untuk datang. Nah, ini poinnya 3. B. Meminta rekan lain saja untuk mengambil keputusan. Ini 1, gak mungkin ya. C. Bagaimanapun juga saya tidak bersedia mengambil keputusan karena hal itu berisiko tinggi bagi karir saya. Ini poinnya 2. D. Saya menelpon dulu pimpinan lalu mengambil keputusan sesuai arahan pimpinan dan berdasarkan kondisi saat itu. Jadi ini kan kondisinya mepet ya teman-teman. Otomatis kan ditelepon dulu, nanti keputusannya baru disampaikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Contoh soal nomor 2, seorang tamu merasa puas dengan pelayanan yang sudah saya berikan dan ingin memberikan uang tips dengan nilai cukup buat saya. Padahal pelaturan kantor melarangnya, maka sikap apa yang perlu saya lakukan? A. Menerimanya dan membagikannya dengan teman di ruangan saya, itu poinnya 3 ya. B. Menolaknya namun apabila memaksa akan saya terima, itu poinnya 2. C. Memintanya untuk memberikan di luar kantor karena tidak enak dengan teman yang lain, poinnya 1. D. Menolak dengan cara halus dan memberitahu tentang peraturan kantor dan kewajiban melayani. Pokoknya kalau ada sogok menyogok ya ataupun gratifikasi, maka pilihlah jawaban yang menunjukkan penolakan tentang hal tersebut. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini ya. Semoga lancar tesnya dan juga semoga lulus tes P3K tahun 2024.